Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 11 sampai 17 Februari 2024. Totalnya ada 26 saham dan saya sekali lagi mohon maaf, tentu saja saya tidak mungkin bisa membahas semua saham ya. Ini adalah saham yang saya prioritaskan untuk saya bahas. Yang pertama adalah yang paling banyak di-request. Kemudian jika jumlahnya sama, saya akan memprioritaskan yang saya bold kuning yang artinya belum pernah saya bahas di channel ini. Jika sudah pernah saya bahas di channel ini artinya tidak saya bold kuning ya, teman-teman bisa search aja menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level ya. Contohnya BDMN ini baru saya review 6 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya, jadi tidak akan saya review lagi karena baru 6 hari yang lalu. Oke, hari ini saya akan membahas saham yang kedua yaitu SMDR, Samudra Indonesia. Saya sudah pernah membahas saham ini tanggal 21 Maret 2023 ya. Hari ini pertanggal 20 harganya di 322. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham SMDR ini dari 5 parameter. Yang pertama kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Fundamental perusahaan, ini perusahaan apa, kinerja, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya bagaimana. Untuk seasonality kita akan cek ya, biasanya di bulan apa saja saham ini naik atau turun 10 tahun terakhir. Kemudian dari bandarmologi kita akan cek kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan month to date. Dan untuk teknikal nanti kita akan review pola teknikal yang sudah saya bahas di video yang sebelumnya dan pola teknikal saat ini dan ke depan arah harga sahamnya kira-kira akan kemana. Oke, ini SMDR ya, listing sudah cukup lama, tahun 99 dengan IPO price-nya Rp500. Ini stock split 2 kali, tahun 2017 1:20 dan 2023 1:5. Jadi setelah stock split ini harga saat ini itu sudah naik 6.440% dari harga IPO-nya ya. Nah, untuk harga 10 tahun terakhir kita lihat untuk 10 tahun terakhir ini naik 10 kali lipat. Ya, 5 tahun naik 3,4 kali lipat, 3 tahun terakhir naik 4,6 kali lipat, jadi multi bagger jangka panjang teman-teman ya. Dan untuk setahun terakhir ini sedang minus atau sedang negatif ya teman-teman ya. Harga di tahun ini juga masih belum kemana-mana, masih di kisaran 0,63% aja naiknya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 432 dan terendahnya di 280. Ya, hari ini harganya kira-kira masih ada di lebih dekat ke bawah ya dari harga terendahnya. Oke, ini profil company-nya ya teman-teman, Samudra Indonesia Tbk. Ini situsnya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ini perusahaan apa, www.samudra.id. Ya, bidang usahanya jasa pelayaran angkutan laut, terutama di bidang logistik dan pengiriman atau pengantaran ya. Ini sudah berdiri sudah cukup lama ya, dari 1964 teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah area operasionalnya. Di sini ada di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya. Jadi seluruh pulau di Indonesia, hampir seluruh pulau-pulau besar itu dia cakup ya. Kemudian dikirim ke beberapa negara ya. Nah, ini adalah lini bisnisnya teman-teman ya, lini bisnisnya. Jadi ada pengiriman lewat kapal tentunya. Ya, ada shipping, kemudian ada pelabuhan juga. Ini anak usahanya banyak sekali, jadi saya nggak bisa sebutkan bahas satu persatu karena akan lama. Kemudian dia juga punya logistik teman-teman ya, punya warehouse, kemudian ada cold chain logistik juga. Ya, kemudian ada consulting service ya, atau consulting service, kemudian ada employment service juga ya. Ya ini intinya service lah ya, ada meeting, kemudian ada properti juga ya, ada properti, investasi properti dan developer properti juga. Nah, kalau kita lihat ya dari laporan kuartal 3 2023 yang kuartal 4-nya belum muncul, ini dapatnya dari pendapatan uang tambang, jadi dia pengiriman dari tambang. Kemudian jasa keagenan forwarding ya, ada jasa forwarding atau pengiriman dan pelabuhan. Kemudian dari jasa penanganan peralatan peti kemas dan muatan, ya ada pendapatan sewa kapal yang berbasis waktu, ini ada lain-lain. Kalau berdasarkan segmennya, ini dari pelayaran dan keagenan ini paling besar teman-teman ya, tahun 2023 maupun 2022. Dan di 2022 ini memang paling besar karena memang waktu itu batu bara ya masih tinggi sekali ya. Kemudian jasa logistik dan pelabuhannya ini terbesar kedua ya, yang lainnya ini lain-lain mungkin sewa itu teman-teman ya.
Oke, kinerjanya ini masih sama dengan video saya yang sebelumnya ya, masih naik karena memang ini booming-nya, logistik terutama batu bara ya, laba kotornya naik karena permintaannya pasti naiknya sangat signifikan ya untuk pengiriman, laba bersihnya juga naik. Nah, untuk pendapatannya sendiri kita lihat, sebenarnya, ini flat-flat aja ya, cuman ini terakhir-terakhir memang karena, harga komoditas naik jadi ikut naik dan ini masih naik ya teman-teman ya, masih naik di tahun 2023 ini annualize, profitnya masih jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat dibanding sebelumnya ya, sebelum, komoditas booming ya. Ini hanya berapa nih, hanya 10 juta paling tinggi 24 juta US dollar ya, ini sudah, berapa 5 kali lipat, 6 kali lipatnya ya masih ya. Jadi masih oke, di tahun 2023 ini meskipun turun dibanding 2022. Nah, untuk struktur pendapatannya kita lihat ya, sejak 2013 sampai 2020 ini sebenarnya flat aja, untuk laba kotornya mulai naik 2021 ya komoditas dan ini mulai turun. Jadi ya rata-rata mungkin nanti kalau misalnya komoditasnya normal ya mungkin di sini kisaran sini teman-teman ya, di 15% untuk gross-nya. Kemudian untuk laba bersihnya sekitar 1 sampai 3%-an. Nah, untuk ini adalah nominalnya, ini pendapatannya turun di 2023 ya, kemudian laba kotornya ikut turun semuanya sampai laba bersihnya juga turun, meskipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum komoditas, booming. Dan untuk valuasinya kalau kita lihat saat ini PBV-nya masih di atas rata-rata, di mana rata-ratanya di perdagangan di 0,51, ya saat ini ada di 0,72 ya, ini bukan yang paling mahal namun di atas rata-rata masih. Kemudian untuk pernya ini juga masih di atas rata-rata ya. Biasanya average-nya cuma 3,3 karena ini memang ada negatif teman-teman ya. Pernah negatif di 2019 dan 2020. Untuk earning yield-nya ini masih terbilang murah ya dengan kondisi keuangan di per kuartal 3 2023 ya. Sebelumnya pernah sangat murah ya, ini bahkan 2022 closing pernah di earning yield 52,7% karena memang waktu itu kinerjanya lagi cemerlang sekali ya. Namun ini sudah turun, harga wajarnya juga mestinya sudah turun sesuai dengan perubahan dari laporan keuangannya. Harga wajarnya per kuartal 3 2023 ini ada di PBV 1,2 sampai 1,8 atau kalau kita konversi ke harga ada di 536 sampai 804. Atau harga saat ini ya masih terdiskon 40 sampai 60% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividennya hanya bolong 1 kali di 2010. Yang lainnya rutin dengan yield-nya cukup lumayan ya. Yield-nya cukup lumayan ya, tidak pernah 0, paling kecil ya 1, lah ya. 1, itu pun komanya di atas 1,5 ya, 1,8%. Nah, untuk estimasi dividen yield di tahun 2024 ini salah teman-teman, ini harusnya tidak 8 ya, ini DPR-nya juga harusnya 20%-an kalau nggak salah. Mestinya ini 40 kalau nggak salah ya. Ini karena ada stock split jadi datanya belum betul. Jadi 2023 kemungkinan akan membagikan 10, hanya 10 teman-teman ya, 10 dan ini sudah dibagikan 4, sisa 6 ya. Jadi kemungkinan hanya 1,8%. Kemudian untuk kesehatan finansialnya kita lihat current ratio-nya ini membaik ya. Cash-nya semakin bagus, quick ratio-nya juga membaik, debt to equity ratio-nya juga semakin turun ya. Dari tahun ke tahun semakin turun, ini juga semakin turun meskipun ini mulai naik sedikit ya, namun masih jauh di bawah 1. Nah, untuk seasonality biasanya saham ini naik itu di atas 60% hanya di bulan Desember. Ya, yang sisanya tidak, ini justru banyak turunnya. Februari ini juga chance-nya untuk naik kecil sekali. Maret juga masih kecil. Nanti April ada kemungkinan meskipun cuma 60% ya. Ya, jadi ini masih lama di Desember. Ya, ini masih banyak negatifnya dibanding positifnya ya di awal-awal tahun. Untuk komposisi pemegang sahamnya ini dipegang oleh PT Samudra Indonesia Tangguh ya 57,98%. Ini oke karena pengendalinya di atas 50%. Plus ada satu PT lagi jadi ini oke, masyarakatnya 20%, ini standar ya. Plus ada yang scrip ya. Scrip ini tidak diperjualbelikan di bursa jadi tidak mempengaruhi harga ya. Totalnya ada 16 miliar lembar saham. Kalau kita lihat partisipasi asingnya di sini tidak terlalu besar partisipasinya dan
korelasinya sebenarnya cukup, rata-ratanya di atas 2 ya, 2,28 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di bulan Februari ini saja, dia sudah buang cukup besar 27 juta lembar saham ya, dan ini paling banyak ada di 2 dan 5 ya. Kalau kita lihat tanggal 2 ketika dia buang harganya turun, ketika dia buang di besok harinya harganya stay ya. Jadi memang ini sedikit aktif teman-teman ya, waktu besar ya. Oke, kemudian kepemilikan retailnya kalau kita lihat dari Januari ke Januari 2023 ke 24 ini jumlahnya bertambah setahun terakhir di 8.944 orang. Jumlah lembar sahamnya bertambah dan average-nya turun ya. Jadi ini penambahan retail yang wajar teman-teman ya. Penambahannya itu investor retail banyak yang masuk yang kecil-kecil ya, di bawah rata-ratanya 30 juta pada Januari 2023. Yang masuk ini dari 8.944 orang ini yang masuk per orangnya 6,7 juta. Ya, jadi lebih kecil, jadi ini wajar ya. Terlihat sedang distribusi, dari sini aja kelihatan. Namun kalau kita lihat Desember ke Januari ini turun 218 dan ini juga turun ya teman-teman ya. Jadi ada exit juga ini teman-teman ya. Ada exit di Desember ke Januari, ada yang keluar, rata-ratanya naik ya. Rata-ratanya naik berarti yang keluar ini lebih kecil dibandingkan rata-rata yang ada yang tersisa di dalam. Ya, ini per orangnya 9,8 juta, masih lebih kecil dibandingkan rata-rata terakhir 23,2 juta per investor. Untuk perpindahan sahamnya selama setahun terakhir kalau kita lihat dari chart ya, garis bandar homologinya ini terlihat distribusi. Namun kalau dari banda detektor Januari ke Januari ini netral. Kita lihat di broker summary ya ini sebenarnya cukup netral ya, hanya di top 1 saja ini lebih dominan aset ya, yang lainnya sih seimbang ya. Nah, kita lihat ya lebih detailnya di dalamnya seperti apa selama setahun terakhir. Kalau kita lihat dari 16 miliar itu yang floating hanya 24,8 miliar, dan pemilik paling besar itu adalah untuk saham yang floating adalah investor retail lokal ya. Yang terbesar kedua adalah lokal corporate. Ada dana pensiun, reksadana juga ada ya teman-teman ya. Di sini ya reksadana juga ada. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, selama setahun terakhir tadi investor retail lokal kan menambah kepemilikannya ya. Ini jelas terlihat distribusi ya. Dapat barangnya dari siapa? Ya, dapat barangnya ini dari investor asing yang tadi kita lihat rutin buang barang ya. Totalnya ada 160 juta. Ini ditampung semua oleh investor retail lokal mungkin ya. Bisa kita anggap aja dulu dikurangi reksadana asing ya. Ini sudah net ya. Sisa 160 juta dibeli oleh investor retail lokal. Nah, ini ada perpindahan ya teman-teman dari dana pensiun ke lokal corporate ya. Ini karena kalau kita lihat di sini ini hanya perpindahan ya, kayak oper gitu ya. Mungkin satu kali pembelian saja nih 1 bulan ya. Jadi dari dana pensiun dibeli oleh lokal corporate. Jadi ini dimakan, ini ada yang dimakan insurance juga ya, ikut tumpang di sini insurance ya. Totalnya ini 300 ya. Jadi ini klop. Nah, investor retail lokal beli dari investor asing. Jadi investor asing sedang buang barang ditampung oleh investor retail lokal ya. Dan ini investor asing yang buang barang ya sekuritas, ada foundation, institusi keuangan, dana pensiun, lokal corporate ya. Gitu. Nah, ini kalau sekuritas ke reksadana ini kayaknya tukar aja nih teman-teman. Ini impas di sini ya teman-teman ya. Ini impas di sini ya. 58 ke 59 ya. Jadi di luar sekuritas ini dibeli oleh investor retail lokal. Jadi sedang ada distribusi dari investor asing ke investor retail lokal. Nah, untuk month to date-nya seperti apa? Kalau kita lihat di sini juga masih turun garisnya ya, masih turun. Bandar detektornya 1 sampai 20 Februari masih big distribution. Ya, untuk broker summary juga terlihat broker AK lagi-lagi masih mendominasi, tadi broker AK juga ya setahun terakhir ya. Oh, aset, sorry ya, aset ya, ini AK di sini jual namun bukan yang top 1-nya. Jadi ini broker AK. Di sini masih jual, yang nampung ya biasa ya, ini broker-broker retail masih distribusi. Meskipun tadi di Januari terlihat investor retail ada yang keluar ya, ada yang keluar, namun di Februari ini mulai masuk lagi. Ya, jadi investor retail ini keluar di bulan Januari ini karena harga naik ya, yang beli di sini ya, mungkin yang beli di sini naik dijual ya, dijual turun. Nah, di Februari ini dia ada mulai beli lagi ya investor retail lokal.
Nah, ini adalah analisa teknikal di tanggal 21 Maret 2023 di mana waktu itu ini sahamnya sedang downtrend ya, kelihatan. Ya, kemudian saya prediksi dia akan turun ke harga 280 ya. Dan ini ya pada saat itu ya, namun memang nggak langsung turun ke 280 ya. Di sini ternyata dia ranging dulu. Ya, ranging sampai bulan Oktober. Nah, setelah bulan Oktober barulah dia turun ke 280. Naik dan itu jadi double bottom, dia memantul ke atas ya, tembus MA 50 dan MA 200. Nah, ini kalau kayak gini biasanya kan berpotensi uptrend ya, berpotensi uptrend. Namun kalau tadi kita lihat ya dari secara fundamentalnya masih turun. Dividen juga. Nah, ini hanya dividen yang kemungkinan besar bisa mengubah arahnya ya. Namun kalau dividennya sesuai dengan forecast tadi, dari seasonality juga seperti itu dan bandara logis dan distribusi, maka ini saya bisa prediksi ini cuman false ya, breakoutnya false, dia akan turun lagi. Ya, jadi mungkin dia akan turun lagi ke 280 lagi, naik lagi mungkin ke 322 ya, ini membentuk garis sub yang baru di sini 322 dan mungkin bisa turun ke 240. Ya, jadi kita mungkin bahkan bisa lebih turun lebih dalam lagi ya, tergantung nanti kondisi dari distribusinya ya, itu harus dipantau terus, nggak bisa. Ini hanya prediksi saya berdasarkan data saat ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa masih turun lagi 240. Jadi ini teknikalnya ini false breakout ya kalau bisa dibilang, karena dari fundamental dan bandarmologinya tidak mendukung. Ya, nanti kita akan lihat apakah tepat ya. Jika ada yang request lagi di masa yang akan datang. Oke, kemudian kita akan masuk ke terakhir risamnya. Kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun. Valuasi murah, ini rutin bagi dividen, hanya satu kali nggak bagi dividen, namun ya secara overall rutin ya karena jangka panjang. Forecastnya masih sisa 1,8%, tidak termasuk tidak termasuk dividen interim di tahun 2024 ya, karena ini saya hanya membahas finalnya aja. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% dari bulan Desember. Bandarmologi tadi Januari ke Januari saya distribusi ya. Perhatikan dari investor retailnya, karena tadi secara banda detektornya terlihat netral. Untuk 1 sampai 20 Februari juga ini jelas terlihat distribusi. Untuk teknikalnya ini sedang ranging aja di 280 sampai 400 karena sedang ada tadi konsolidasi ya, seolah-olah mau naik. Cuman kalau secara teknikal mungkin ada yang menganalisis atau akan naik ya. Namun nanti kalau kita lihat data fundamental dan bandarmologinya, kemungkinan itu adalah false. Nah, terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham SMDR. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman, silakan bisa digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra atau tidak mendukung analisanya teman-teman, ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, dianalisa ulang lagi sampai benar-benar mantap. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham SMDR ya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa dengan format baku naik level, bisa isi Google Form di link yang sudah disediakan di deskripsi. Terima kasih.